Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya bittaqwallahi azza wa jalla. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat, hidayah dan taufiknya sampai saat ini kita masih dapat melaksanakan perintah-perintahnya dan perintah-perintah Rasulnya. Di antaranya adalah perintah di dalam talabul ilmi syar'i, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, yaitu belajar ilmu adalah merupakan fardhah, merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Ayyuhal ikhwan, rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita sudah sedikit membahas tentang mukadimah kitab Masailul Jahiliyah, yang pada dasarnya al-jahiliyah sebagaimana sudah disampaikan adalah segala sesuatu yang menyelisihi ajaran Allah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang menyelisihi ajaran Allah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebut dengan al-jahiliyah. Dan insyaallah mulai hari ini dan kedepannya kita akan mengambil tema-tema yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan tersebut secara rinci. Dan insyaallah ada beberapa tema hari ini yang ingin saya sampaikan yang berhubungan dengan al-masail al-jahiliyah, yaitu permasalahan-permasalahan al-jahiliyah. Permasalahan yang pertama yang termasuk bagian daripada al-masail al-jahiliyah, yang termasuk bagian daripada permasalahan al-jahiliyah yang kita harus mengenalnya dan kita harus menjauhinya adalah at-taqlidul a'ma, yaitu taklid buta. Taklid, kalimat taklid, bapak-bapak sekalian, at-taqlidu itu diambil dari kata-kata qallada yuqallidu taqlidan, yang artinya adalah mengalungkan kalung ataupun tali pada leher. Itu dilihat dari sisi bahasa. Kemudian dilihat dari sisi istilah, yang disebut taklid adalah mengambil pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya, mengambil atau mengikuti seseorang tanpa mengetahui dalilnya. Ini adalah taklid. Jadi ahlul ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat ayat-ayat dalam Al-Quran tentang kondisi orang-orang kafir dahulu dan orang-orang kafir pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menolak dakwah, dan kebanyakan sebab penolakan mereka terhadap dakwah adalah taklid, yaitu mengikuti pendapat orang lain tanpa didasari hujjah, mengambil pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya, ataupun sering disebut dengan at-taqlidul a'ma, yaitu taklid buta. Dalam surat Az-Zukhruf Allah berfirman, surat Az-Zukhruf ayat yang ke-23,
Surat Zukhruf ayat yang ke-23, Allah mengatakan wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Dan demikianlah, tidaklah kami utus seorang rasul sebelum kamu pada suatu tempat kecuali berkata orang-orang yang memiliki kedudukan, orang-orang yang memiliki kekayaan di antara mereka, sesungguhnya kami mendapatkan nenek moyang kami berada pada satu agama dan kami hanya sekedar mengikuti mereka. Dari ayat ini bisa kita ambil faedah bahwa di antara sebab penolakan orang kafir terhadap dakwah adalah taklid kepada nenek moyang mereka tanpa didasari ilmu yang jelas. Laisa alaihi dalilun wa laisa alaihi burhan. Tidak ada dasar yang jelas. Jadi kalau ada orang sekarang ketika sampai dakwah kepada dia, kemudian dia berdalil dengan adat istiadat nenek moyangnya, bapak dan kakeknya, tanpa pengetahuan dari mana sumber keyakinan amalan yang diamalkan oleh nenek moyangnya, maka pada dasarnya ini sudah dicontohkan oleh Al-Quran, sudah disindir oleh Al-Quran. Ketika disampaikan dakwah kepada mereka oleh para rasul, mereka dalilnya adalah bahwa nenek moyang kami itu berada pada satu agama, kita hanya sekedar mengikuti mereka. Seperti ini. Dan sekaligus ayat ini juga memberikan suatu pengajaran bahwa biasanya orang-orang yang mengingkari para rasul itu dari kalangan orang-orang yang hebat, dari kalangan orang-orang yang memiliki kedudukan, dari kalangan orang-orang yang memiliki harta. Seperti ini. Walaupun ini tidak semuanya, tapi ayat ini menunjukkan bahwa kebanyakan mereka mengingkari dakwah para rasul. Ayat ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Jadi taklid, mengikuti pendapat orang lain tanpa dalil, insyaallah nanti akan kita bahas secara rinci kapan itu hukumnya haram, kapan hukumnya itu boleh, kapan hukumnya wajib, kan seperti itu. Karena sesungguhnya kita seorang muslim tidak lepas dari dua kondisi. Kondisi pertama adalah mujtahid, orang yang beristihad, melihat dalil kemudian bisa mengambil kesimpulan dari dalil tersebut, ataupun kita muqallid, mengikuti seorang mujtahid yang mampu beristihad. Maka insyaallah akan kita bahas nanti tentang pembagian hukum taklid. Kalau diharamkan secara mutlak, bagaimana? Apakah kita harus beristihad sendiri? Padahal kemampuan kita berbeda-beda. Mungkin sebagian orang tidak paham bahasa Arab, tidak paham baca kitab, bagaimana dia beristihad. Dan insyaallah pada kesempatan yang singkat ini akan kita sampaikan perkataan para ulama tentang pembagian taklid. Namun perlu dipahami bahwa taklid ini bahayanya sangat luar biasa. Ya, taklid buta bahaya sangat luar biasa. Di antaranya adalah kesesatan, ya, kesesatan yang ada pada umat ini adalah merupakan salah satu buah daripada taklid buta itu sendiri. Jadi kesesatan baik yang terjadi pada orang-orang kafir pada zaman dahulu dan orang-orang sekarang, orang-orang kafir sekarang, ataupun orang-orang yang menisbatkan kepada Islam yang tidak mau menerima sunnah Rasulullah SAW, salah satu penyebabnya adalah taklid buta, mengikuti pendapat seseorang tanpa peduli apakah pendapat tersebut sesuai dengan hadis, sesuai dengan sunnah ataupun tidak. Ya, sudah, kalau pendapat itu berasal dari kiainya, dari ustadznya, dari tokohnya, dari kelompoknya, sudah diterima mentah-mentah. Seperti itu. Bahkan ketika datang dalil yang jelas, yang lebih sahih, yang lebih benar dari orang lain, dia tolak. Ini jelas bahwa dia telah terprosok pada satu penyakit yang sangat luar biasa bahayanya, yang itu merupakan sebab kesesatan orang kafir, yaitu at-taqlid al-a'ma, yaitu mengikuti pendapat orang lain tanpa mau peduli apakah itu berdasarkan hujah yang benar ataupun tidak. Di sini maka jangan sampai kita hidup pada era yang modern ini, kemudian wasilah-wasilah, sarana-sarana untuk belajar itu sangat luar biasa. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita bisa mengakses internet dengan mudah. Ya, kita
dengan mudah akan mengetahui status suatu hadis apakah ini sahih ataupun tidak. Jangan sampai kita hidup pada zaman sekarang ini dengan sarana-sarana yang mudah kita akses, kita masih taklid al-a'ma. Ya, masih taklid al-a'ma, mengikuti pendapat orang lain tanpa memperdulikan apakah pendapat itu sahih ataupun tidak. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Dan perlu dipahami juga bahwa at-taqlid al-a'ma itu pada dasarnya adalah kebiasaan orang-orang ahlul kitab. Kebiasaan ahlul kitab, orang-orang al-Yahud wa Nasara. Dalam surat At-Taubah ayat 31 Allah mengatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Yaitu mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengambil dari para ahli ibadah mereka, dari orang-orang alim di antara mereka itu arbaba min dunillah, yaitu Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Adi bin Hatim pernah mengkritisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar ayat ini. Ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Ya Rasulullah, kita itu tidak beribadah kepada mereka. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa maksud daripada ibadah dalam ayat ini adalah mengikuti mereka, yaitu rahib-rahib dan ruhban, ahli ibadah dan ahli ilmu di antara mereka itu, ketika mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah, kemudian pengikutnya juga ngekor saja, ngikut saja. Ketika mengharamkan yang dihalalkan Allah, ikut mengharamkan. Ketika menghalalkan apa yang diharamkan Allah, ikut menghalalkan. Seperti itu. Ini adalah maksud daripada ibadah. Dan ini adalah merupakan kebiasaan ahlul kitab, dan memang pada umat Muhammad ini, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Jadi kalian itu pasti akan mengikuti sunnah-sunnah, jalan-jalan orang sebelum kalian. Yang dimaksud orang-orang sebelum kalian adalah al-Yahud wa Nasara. Ini adalah merupakan berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus sebagai tanbih, tahdzir, peringatan. Bukan sebagai apa namanya? Tazkiyah, sebagai perintah, tidak, tapi ini adalah pengabaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus sebagai tanbih bahwa tidak ada dosa yang ada pada orang-orang al-Yahud wan Nasara kecuali dari umat ini itu, dari umat Muhammad ini mengikutinya, walaupun kadarnya mungkin antara satu dengan yang lain berbeda. Ketika umat ini bermuamalah dengan riba, riba ini sudah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Kalau sebelumnya ada orang yang mendatangi ibunya, artinya berzina dengan ibunya, maka pada umat ini ada yang melakukan seperti itu. Itu sudah dinas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dari umat ini akan mengikuti jalan-jalan ahlul kitab, yaitu al-Yahud wa Nasara, walaupun berbeda-beda kadarnya. Ada perbuatan yang sifatnya bisa mengkafirkan seseorang, ada perbuatan yang hanya menjadikan seorang itu fasik tanpa lepas usul pokok daripada iman yang dimilikinya. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Jadi taklid ini pada dasarnya kalau kita baca sejarah, taklid buta ini mulai marak pada tahun ataupun abad ke-5 ataupun ke-6 Hijriah. Pada waktu itu pintu ijtihad sepertinya sudah ditutup. Itu masa-masa setelah para imam madzhab. Taklid sangat luar biasa pada waktu itu, sehingga ada pernyataan haram hukumnya berijtihad. Wajib mengikuti imam madzhab. Wajib mengikuti imam madzhab. Bahkan saking taklidnya orang pada waktu itu, taklid dan ta'assub itu memang dua bersaudara. Kalau orang sudah taklid pasti ta'assub, itu fanatik. Sampai-sampai orang-orang yang mengikuti madhab pada waktu itu mengatakan bahwa orang yang mengikuti madhab Maliki tidak boleh sholat di belakang orang yang mengikuti madhab Syafi'i. Luar biasa. Itu dulu, tapi sekarang kira-kira ada nggak Pak? Masih ada ternyata. Jadi masih mengikuti zaman-zaman dahulu. Sesuatu yang buruk, kalau sesuatu yang baik harus kita ikuti. Bahkan hal ini tidak hanya berhubungan dengan apa? Ibadah sifatnya sholat, bahkan sampai pada masalah pernikahan. Orang yang memiliki madhab Syafi'i tidak boleh menikah dengan orang yang bermadhab Maliki. Susah nih Pak kalau ada urusan nikah ini. Saking taklidnya seperti itu. Saking taklidnya seperti itu. Masya Allah. Bahkan walaupun pada dasarnya para imam 4 itu Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i,
Imam Al-Hambali, mereka tidak mengajarkan yang namanya taklid. Kalau kita lihat perkataan-perkataan mereka, ya, mereka seringkali mengatakan dengan semakna yang apa saya katakan ini, bahwa ketika mendapatkan suatu nas yang menyelisihi perkataanku, maka jauhilah, buanglah perkataanku. Ya, seperti yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, idza qultu qaulan yukhalifu kitaballahi ta'ala wa khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qauli. Ya, beliau mengatakan bahwa apabila aku berkata dengan suatu perkataan yang menyelisih kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkan perkataanku. Ini perkataan Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Malik juga mengatakan, innama ana basyarun ukhti'u wa usib. Sesungguhnya aku hanya manusia biasa, kadang salah dan kadang benar. Fangdhuru fi ra'i, maka coba telitilah di dalam perkataan saya, lihatlah. Faqulu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhudhuh, dan setiap perkataanku yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah. Wa kullu ma lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatruku, dan setiap yang menyelisihi kitab Allah dan sunnah Rasul, maka tinggalkan. Maka pada dasarnya imam besar al-a'immah al-madhahib al-arba'ah, imam madhab yang 4 yang terkenal itu tidak mengajarkan pada pengikutnya untuk ta'assub, untuk taklid, ya. Dan ini sesuai pada dasarnya apa? Dengan nas-nas Allah, nas-nas yang datang dari Allah dan nas-nas yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seandainya kita pada satu masalah itu menyelisihi salah satu imam ataupun menyelisihi semua imam, kita mengikuti suatu hadis, tapi ternyata hadis tersebut mengandung satu hukum yang menyelisih pendapat para imam, maka pada dasarnya kita tidak menyelisih mereka, tapi malah kita itu mengikuti petunjuk mereka. Karena apa? Mereka sudah menyampaikan kalau ada sesuatu, ya, dalam pendapatku yang menyelisih kitab Allah dan sunnah Rasul, tinggalkan. Berarti kita mengikuti petunjuk mereka pada dasarnya, ya, karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mungkin terkumpul pada diri seseorang. Tidak ada satu pun dari makhluk ini yang dia menguasai semua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan generasi para sahabat, dan itu adalah merupakan salah satu sebab adanya khilaf, perbedaan di kalangan para sahabat, kemudian perbedaan di kalangan orang-orang setelahnya. Karena metode para sahabat juga diadopsi oleh para tabi'in generasi setelahnya. Para sahabat, mereka memiliki hafalan yang berbeda, kadar hafalan yang berbeda, kemudian mereka juga memiliki kemampuan untuk memahami hadis Rasulullah juga berbeda. Kemudian ditambah lagi mereka itu berpencar. Mereka hidup di beberapa daerah yang terpisah, tidak terkumpul pada satu daerah, dan itu merupakan sebab adanya khilaf, perbedaan. Maka tidak ayal ketika ada seseorang yang berpendapat, dan kadang-kadang pendapat itu menyelisihi pendapat para imam 4 maksudnya. Tapi selama itu pendapat yang berdasarkan nas Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak masalah dan bukan berarti menyelisih mereka. Bahkan ini adalah merupakan apa? Merupakan suatu metode yang sesuai dengan metode mereka, dan sebuah cerminan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Al-Anbiya ayat 7, yaitu tanyalah kalian kepada para ulama ketika kalian itu tidak mengetahui. Fas'alu, silahkan bertanya. Tapi pertanyaannya adalah pertanyaan yang bermanfaat tentunya. Tidak sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lain, adalah suatu hal yang dimurkai oleh Allah. Ada 3 hal dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, adalah kasratus su'ali, banyak bertanya. Ini berbeda dengan pertanyaan yang sifatnya bermanfaat. Kalau sifatnya bermanfaat gak masalah, banyak bertanya. Tapi kalau pertanyaan tidak bermanfaat, dan ini dicontohkan oleh Bani Israel ketika diperintahkan oleh Nabi Musa untuk menyembelih sapi yang seperti apa? Diterangkan sapinya seperti ini, seperti apa lagi? Seperti apa lagi? Kita ini belum memahami dengan jelas. Tolong jelaskan sehingga tidak ragu lagi.
Tidak ada satu kesamaran lagi. Tanya terus, tanya terus. Padahal ketika Nabi Musa memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi, andaikan mereka menyembelih sapi itu langsung selesai urusan. Seperti itu. Dan ada beberapa pertanyaan yang lain tentunya yang seperti itu tidak bermanfaat. Misalnya saja Pak, anjing yang mengikuti Ashabul Kahfi itu jantan atau betina ya kira-kira? Apa kira-kira akhir? Jantan atau betina? Nggak tahu ya. Warna bulunya apa Pak? Nggak tahu juga. Kira-kira tongkat yang dimiliki Nabi Musa itu jatuh dari langit ataupun nebang sendiri? Gimana Ustaz? Ya, susah kan? Pertanyaan seperti ini tidak bermanfaat, ya. Tapi bertanyalah dengan suatu pertanyaan yang bermanfaat. Ada satu hadis yang menarik bagi pribadi saya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Disebutkan anna a'rabiyan. Ada seorang a'rabi. A'rabi itu adalah Arab asli, Arab Badui, Pak. Jadi yang disebut Arab Badui itu biasanya identik dengan keterbelakangan. Jadi kurang modern, orangnya kurang ajar kan ya, seperti kasar. Tapi kita lihat hadis ini. Seorang Arab Badui bagaimana kecerdasan dia ketika dia meminta sesuatu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah kemudian berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltu jannah." Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang ketika aku amalkan maka aku akan masuk surga. Ini pertanyaan inti, Pak. Enggak neko-neko pertanyaan inti. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal, kalau aku mengamalkan aku masuk surga. Enggak neko-neko. Kemudian Rasulullah menjelaskan, seperti ini. Ini seorang Arab Badui, memiliki kecerdasan. Tapi sayang kadang-kadang orang sekarang itu saking pinternya mungkin gelarnya sudah tidak muat ditulis di namanya itu, Pak. Kalau membuat undangan nggak muat untuk menulis gelarnya itu. Tapi pertanyaan neko-neko. Kadang-kadang la yanfa' wa la yadur. Al ilmu bihi la yanfa' wal jahlu bihi la yadur. Pertanyaan yang kadang-kadang kita mengetahuinya juga nggak manfaat, kita tidak mengetahuinya juga tidak memberikan bahaya pada dunia dan akhirat kita. Ya, Allahumma musta'an. Ayol hadirun rahimani wa rahimakumullah. Taklid, Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam I'lamul Muwaqqi'in menyebutkan bahwa taklid dibagi menjadi 3. Artinya at-taklid kalau tidak diiringi dengan kata al-a'ma, ya, at-taklidul a'ma itu sudah konotatif maknanya. Taklid buta, mengekor, ya. Tapi kalau taklid secara umum, taklid dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah taklid yang diharamkan. Taklid yang diharamkan meliputi yaitu taklid kepada nenek moyang yang menyebabkan seseorang itu berpaling dari apa-apa yang diturunkan oleh Allah, yang disebutkan dalam surat Az-Zukhruf tadi. Yaitu ketika seseorang diajak untuk mengikuti dakwah sunnah, dakwah salaf, dakwah al-sunnah wal jamaah, dalilnya cuma apa? Ini adalah ajaran dari nenek moyang kami. Pernah suatu saat saya menyampaikan pada seseorang, saya sampaikan dakwah seperti ini sunnahnya loh, ini yang benar insya Allah. Kemudian dia mengatakan, lah ini nggak sesuai dengan ajaran nenek kita nih, bapak-bapak kita ini. Nah saya sampaikan, lah kalau memang itu salah, ya kenapa tidak harus ditinggalkan. Kemudian dia nyampaikan, kalau itu salah berarti Anda sendiri yang masuk surga dong. Semuanya nggak masuk surga orang-orang dahulu. Ini surga terlalu sempit tuh Anda sendiri, katanya. Ya, ini kebiasaan orang-orang kafir, ya, yang disindir oleh Allah dalam Al-Quran, dan itu diulang kembali. Dan taklid yang seperti inilah yang diharamkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah termasuk bagian daripada taklid, mengekor. Yang diharamkan oleh Allah adalah taklid kepada orang yang tidak jelas statusnya. Dia tidak mau tahu apakah orang itu mang pantas diambil perkataannya atau tidak. Apakah orang tersebut itu mang orang yang soleh agamanya atau tidak. Dia tidak mau tahu. Mungkin cukup dia itu sebagai tokoh, mungkin tokoh masyarakat, ya, orang besar di tengah-tengah masyarakat. Kemudian perkataan apapun yang disampaikan diikuti tanpa dia melihat kualitas agama dan ilmu syar'inya. Ini adalah bagian daripada taklid yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Di antara taklid yang diharamkan adalah taklid kepada perkataan yang menyelisihi hujjah. Ada sebagian orang tuh bandel, Pak. Jadi mengikuti seseorang, kemudian ketika dia mengetahui perkataan itu menyelisih hujjah, dia tetap mengambil perkataan tersebut. Ini adalah bagian daripada taklid buta, taklid yang diharamkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagian kedua dari bagian macam-macam taklid adalah taklid yang diwajibkan. Taklid yang diwajibkan apa itu? Itu taklid pada Quran dan Sunnah. Walaupun pada hakikatnya ini bukan taklid. Kalau taklid memang sudah maknanya negatif gitu ya. Ini lebih pas kalau disebut ittiba, yaitu mengikuti Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah taklid yang dibolehkan. Taklid yang dibolehkan, yaitu taklid seperti apa? Itu taklidnya orang awam kepada ulama mujtahid. Dan taklid ini karena disebabkan ketidakmampuan seseorang dalam beristihad dan mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum dari nas-nas. Jadi seseorang yang tidak mampu, orang awam yang tidak mampu beristihad, kemudian dia juga tidak mampu mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum dari nas-nas syar'i, maka dia boleh taklid, boleh mengikuti para ulama, tapi dengan beberapa syarat tentunya. Yang pertama di antara syaratnya adalah seorang muqallid, seseorang yang mengikuti pendapat para ulama itu benar-benar orang awam. Dia tidak mampu beristihad, tidak mampu mengambil suatu kesimpulan dari satu hukum syar'i, maka dia boleh ya. Kemudian syarat yang kedua adalah orang yang ditaklidi, jadi muqallad namanya, orang yang diikuti itu adalah betul-betul orang yang terjaga, orang yang terpercaya, diketahui bahwa dia adalah seorang alim, seorang yang memiliki ilmu, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah seorang muqallid, yaitu seorang yang mengikuti pendapat orang lain, dia belum mengetahui pendapat lain yang lebih rajih. Jadi dia mengikuti pendapat dari salah seorang ulama, itu boleh. Tapi ketika dia mengetahui pendapat yang lain yang lebih rajih, maka hendaklah dia mengikuti pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat, bukan langsung terpaku pada seorang ulama tadi. Tidak, itu syaratnya. Kemudian yang keempat adalah tidak boleh ta'assub sehingga menyelisihi nas ataupun ijma'. Ini penting. Boleh seseorang, orang awam yang tidak mampu beristihad dan tidak mampu dia itu untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan istinbat hukum, maka dia boleh mengikuti seorang ulama. Yang penting, yang perlu digarisbawahi adalah tidak ta'assub, tidak fanatik. Tidak ta'assub, tidak fanatik. Ya, tidak ta'assub, tidak fanatik, meyakini bahwa kebenaran hanya pada diri si fulan, pada ulamanya, pada tokohnya. Tidak seperti itu. Itu adalah ta'assub. Kemudian ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kemudian syarat selanjutnya adalah di antara syarat-syarat bolehnya seseorang untuk taklid adalah hendaknya seseorang itu yang mengikuti pendapat orang lain itu berpegang teguh dengan kebenaran yang sampai kepadanya. Artinya ketika dia itu memiliki standar ukuran kebenaran, maka ketika datang kebenaran dari orang lain ataupun sesuatu yang lebih kuat dari orang yang diikuti, maka dia akan mengikuti pendapat tersebut. Permasalahan yang berhubungan dengan at-ta'assub, at-taqlid ini sangat penting untuk dipahami bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Karena sekali lagi bahwa ini adalah merupakan pokok kerusakan, kesesatan, bahkan merupakan pokok daripada perpecahan umat ini. Ya, merupakan pokok perpecahan umat ini. Maka penting pada dasarnya dalam masalah ini seorang muslim itu memahami fikih khilaf, manajemen dalam khilaf, memahami apa itu khilaf, kemudian macam-macam khilaf itu sendiri, kemudian khilaf itu masuk ranah mana dan bagaimana sikap kita terhadap orang yang mengamalkan satu pendapat, kemudian bagaimana kita menyikapi seorang mujtahid ketika dia beristihad, dan istihadnya itu apakah dianggap atau tidak. Memang itu satu tema penting yang mungkin suatu saat bisa dibahas secara detail, secara rinci, karena bukan permasalahan khilaf yang ada, bukan, khilaf itu pasti ada, karena hal itu adalah merupakan sunnah kauniyah qadariyah, sesuatu yang dinas oleh Allah ada, itu bukan masalah. Yang jadi permasalahan adalah bagaimana kita menyikapi khilaf itu sesuai dengan porsinya.
porsi yang benar, porsi yang pas, bagaimana kita menyikapi yang namanya perbedaan. Karena tidak semua perbedaan itu harus membawa pada perpecahan. Tidak semua perbedaan itu harus membawa pada perpecahan. Ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Inilah tema yang berhubungan dengan taklid. Jadi secara global saja Pak, karena tema kita masih banyak. Yang intinya bahwa taklid pada dasarnya dicela. Ya, dan taklid adalah merupakan sebab seseorang itu tergelincir dari agama. Dan kadang-kadang seseorang itu dibolehkan taklid dengan beberapa syarat yang kami sebutkan.